Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan tentang perselingkuhan yang kisahnya menyerupai sebuah film sensasional berjudul Fatal Attraction. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I can't understand why the DA wouldn't test the glove. Why are they opposed to it? In there that they're hiding. If the DNA comes back for the blood as somebody else's DNA, then that's the killer. And that would free you permanently. Well, yes. Betty Jean tumbuh besar di Blofeld, yaitu sebuah kota di pinggiran New York. Betty adalah putri dari Robert, Tori, dan Jean. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Adik-adiknya mengatakan kalau Betty adalah seorang yang selalu memandang baik kepada orang lain, namun dia sering dikecewakan atas sifatnya itu. Dia dikenal oleh orang-orang terdekatnya sebagai orang yang baik dan selalu siap membantu teman-temannya. Dan dia diberikan nama sebutan BJ oleh teman-temannya. Setelah lulus dari SMA pada tahun 1966, Betty melanjutkan kuliah di State University of New York. Dia awalnya berencana untuk menikahi pacar semasa SMA-nya, tetapi itu berubah ketika pemuda itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan pada musim semi 1967, dia mulai berkencan dengan Paul Solomon, yaitu teman kampusnya. Dan mereka akhirnya menikah di tahun 1970 dan setelahnya pindah ke Alaska. Di Alaska, Paul bergabung dengan Angkatan Udara di sana. Pada tahun 1973, putri mereka yang diberi nama Kristen lahir ke dunia. Dan setelah kelahiran putrinya itu, mereka kembali menetap di New York. Sekembalinya ke New York, Paul bekerja sebagai guru di sekolah dasar Greenfield. Betty Jean juga membantu untuk membayar tagihan karena dia bekerja selama beberapa tahun di bank lokal sebelum akhirnya berhenti pada tahun 1984. Keluarga itu kemudian pindah ke rumah yang lebih bagus di Greenburg, tetapi setelahnya mengalami masa yang sulit. Betty bahkan berpikir untuk meninggalkan pernikahannya, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk bertahan dan itu adalah keputusan yang fatal baginya. Pada bulan September 1987, Paul bertemu dengan Caroline Warmus, yaitu seorang guru pengganti berusia 23 tahun yang dibimbing oleh Paul. Keduanya pun jatuh cinta. Paul mengatakan kepadanya kalau dia dan istrinya menjalani pernikahan terbuka di mana mereka bebas untuk bisa berhubungan seksual di luar pernikahan mereka. Jelas Betty mengetahui perselingkuhan suaminya itu karena Caroline pernah diajak untuk makan malam bersama keluarga di rumahnya. Bahkan Caroline dan Kristen pernah pergi main ski bersama-sama. Pada tanggal 15 Januari 1989, Paul dan Caroline pergi minum-minum di sebuah bar lokal dan mereka juga melakukan hubungan intim di dalam mobil di parkiran. Dan saat Paul pulang ke rumah di tengah malam, dia menemukan istrinya telah tewas. Dia tewas karena luka tembak sebanyak 9 kali di punggung dan di lengannya. Namun di tengah rasa sakitnya, Betty sempat berhasil menelpon ke 911 meskipun petugas operator tidak yakin apakah Betty menyebutkan pelaku sebagai dia laki-laki atau dia perempuan. Polisi yang dikirim juga tidak bisa segera menemukan rumahnya karena alamat yang salah terhubung dengan panggilan itu. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti fisik yang bisa menunjukkan pelaku. Senjata yang digunakan juga tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Ketika polisi memproses TKP, ditemukan sebuah sarung tangan hitam kulit yang ditemukan di dekat tubuh korban. Tetapi itu tidak pernah disebutkan sebagai barang bukti karena setelah dilakukan tes, gagal menemukan adanya darah di situ. Selama penyelidikan awal, polisi memusatkan perhatiannya kepada Paul sebagai tersangka. Namun di malam kejadian, dia memiliki alibi. Dia bermain bowling bersama dengan teman-temannya dan kemudian menghabiskan malam bersama dengan Caroline. Ketika teman-teman dan Caroline mengkonfirmasi alibinya, penyelidik mengalihkan perhatian mereka kepada orang lain.
Mereka pun mengetahui perselingkuhan Paul dengan Caroline dan perhatian mereka beralih ke wanita muda itu. Kemudian penyelidik memperoleh informasi kalau Caroline membeli sebuah senjata api hanya beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Detektif memeriksa panggilan telepon di rumah Caroline dan dia menemukan panggilan telepon ke toko senjata di kota New Jersey. Catatan toko menunjukkan kalau satu-satunya perempuan yang membeli senjata adalah Lisa Katai. Namun saat diinterogasi, Lisa membantah tuduhan itu. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, dia mengatakan kalau SIM-nya hilang atau dicuri saat dia bekerja di pekerjaan musim panas lalu, di mana salah satu rekan kerjanya adalah Caroline. Polisi sekarang memiliki cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Penangkapan Caroline yang terjadi 13 bulan setelah kematian Betty menjadi berita utama. Kejahatan itu menarik banyak perhatian media karena jalan ceritanya mirip dengan film Fatal Attraction yang dibintangi oleh Michael Douglas. Pada tanggal 2 Februari 1990, Caroline didakwa atas tuduhan pembunuhan dan kepemilikan senjata. Sidang pertamanya dimulai pada tanggal 14 Januari 1991 dan Paul bersaksi di persidangan dan menerima kekebalan sebagai imbalan atas kesaksiannya itu. Dia bersaksi setelah setahun setengah berselingkuh dengan Caroline, dia ingin mengakhiri perselingkuhan itu dan dia juga mengatakan kalau Caroline tidak bisa menerima keputusan itu dengan baik. Saat itu juga disebutkan ada bukti air mani yang ditemukan di tubuh korban namun tidak pernah diuji DNA-nya siapakah itu. Ternyata diketahui kalau korban juga berselingkuh dari suaminya. Dan pengacara pembela mengatakan bisa jadi yang melakukan pembunuhan adalah kekasih dari korban itu. Sidang berlangsung hampir 3 bulan dan setelah berunding selama 12 hari, juri menemui jalan buntu dan tidak bisa mencapai kata sepakat. Akibatnya hakim membatalkan persidangan pada tanggal 27 April 1991. Pada bulan Januari 1992, persidangan kedua dimulai di mana jaksa memberikan sebuah bukti baru, yaitu sebuah sarung tangan kasmir berdarah yang diduga milik dari Caroline. Sarung tangan itu ditemukan oleh Paul di dalam lemari. Namun saat itu masih belum bisa dilakukan tes DNA dari darah yang menempel. Jaksa menyatakan kalau sarung tangan itu milik dari Caroline. Dan mereka menunjukkan bukti kalau Caroline membeli sepasang sarung tangan yang mirip 14 bulan sebelum pembunuhan. Putri dari Paul yang bersahabat dengan Caroline juga mengklaim kalau Caroline pernah meminjamkan sarung tangan itu kepada dirinya. Pada 27 Mei 1992, setelah juri berunding selama 6 hari, mereka menjatuhkan vonis bersalah kepada Caroline atas pembunuhan tingkat kedua dan kepemilikan senjata. Pada tanggal 26 Juni 1992, Hakim John Kerry menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup dengan minimal 25 tahun dan hukuman 5 hingga 15 tahun atas kepemilikan senjata. Hakim menyatakan kalau Caroline melakukan tindakan yang mengerikan, ekstrim, ilegal, dan disengaja. Dan untuk pertama kalinya sejak sidangnya, Caroline dengan menangis berbicara di ruang sidang. Dia mengatakan kalau dirinya tak bersalah dan meminta keringanan hukuman. Lanjutnya kalau dia memang bersalah, itu hanyalah karena dia termakan oleh janji dan kebohongan yang dibuat oleh Paul kepada dirinya. Caroline dipenjara di fasilitas permasyarakatan Bedford Hills untuk wanita. Dan pada tahun 2004, dia mengajukan gugatan federal terhadap Departemen Layanan Permasyarakatan, mengklaim kalau dirinya telah dilecehkan secara seksual oleh penjaga penjara. Seorang petugas didakwa atas tuduhan pelecehan seksual. Dan pada tahun 2008, Caroline menerima $10.000 atau sekitar 146 juta rupiah atas penyelesaian gugatannya. Caroline menjalani sidang pembebasan bersyarat pertamanya pada tanggal 9 Januari 2017. Caroline yang telah lama mempertahankan ketidakbersalahannya mengatakan kepada Dewan Pembebasan Bersyarat bahwa dia dinyatakan bersalah karena perhatian media dan publisitas yang besar seputar kasus tersebut. Tetapi permohonannya saat itu ditolak oleh pengadilan. Dia mencobanya lagi pada bulan Juli 2018, namun tetap gagal dikarenakan dia memiliki beberapa tindakan disipliner. Baru pada tanggal 17 Juni 2019, dia menerima pembebasan bersyaratnya seumur hidup
setelah menjalani hukumannya selama 27 tahun. Caroline akan tetap berada di bawah jam malam dan dia juga harus mempertahankan pekerjaannya. Caroline meminta agar bukti sarung tangan yang ditemukan Paul untuk diuji DNA-nya mengklaim kalau dia tidak bersalah. Di tahun 2021, seorang jaksa menyetujui untuk pengujian DNA dari sarung tangan dengan jejak darah, air mani di tubuh korban, dan juga darah yang ditemukan di tasnya Paul. Caroline berharap hasilnya akan benar-benar bisa membebaskan dirinya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!